Jojua, selamat pagi, salam kepada kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai aktivitas pekerjaan usaha pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita terlebih dahulu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini di dalam kasih Tuhan kami boleh bangun kembali menyambut hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Sebelum kami menjalani dan melakukan segala aktivitas kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hati pikiran kami, memimpin kami supaya kami boleh memahami firman-Mu, menerimanya di dalam hati kami, serta melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan kiranya memberkati dan menolong hamba-Mu, agar hamba boleh memberitakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan dalam sapaan teduh pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman yang menjadi nas renungan kita pagi ini ada dalam perikop kehidupan dan kematian. Artinya Musa menghadapkan kepada bangsa Israel yang akan memasuki tanah perjanjian. Apakah mereka memilih kehidupan atau kematian? Dan tentu pilihan bukan sebatas perkataan, melainkan pilihan itu harus diikuti oleh tindakan-tindakan nyata, supaya apa yang kita pilih itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Dalam nas renungan kita tadi dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Artinya apa yang disampaikan oleh Musa kepada umat Israel sungguh-sungguh harus diperhatikan. Dan hal itu tidak dikatakan secara sembunyi, tetapi terbuka. Dikatakan terang-terangan kepada seluruh umat Israel, dan ada saksi di antara mereka, yaitu langit dan bumi. Karena itu apa yang dikatakan oleh Musa itu sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh umat Israel. Hal apakah itu? Dia katakan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi jelas Musa menegaskan supaya bangsa Israel memilih kehidupan, supaya engkau hidup,
baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihan yang benar yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu bukan hanya menyangkut kehidupannya sendiri, tetapi juga menyangkut kehidupan keturunan mereka di kemudian hari. Jadi pilihan mereka pada hari itu akan menentukan bukan hanya hidupnya, tapi juga hidup keturunannya di kemudian hari. Karena itu Musa menegaskan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pagi ini? Yang pertama, kita sering mendengar bahwa hidup itu adalah pilihan. Artinya setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan di depan kita. Untuk menuju suatu tempat saja kepada kita akan diperhadapkan bukan hanya 2, tapi bahkan 3, 4 jalan yang harus kita tempuh, jalan yang harus kita lalui menuju tempat yang kita tuju. Jadi kita harus memilih. Demikian juga setiap hari, ya, mungkin para ibu-ibu kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dalam membeli kebutuhan pokok sehari-hari. Pasar mana yang harus kita tuju? Setelah sampai di pasar, kita juga harus memilih di kios mana kita beli, di tempat mana kita akan membeli kebutuhan kita. Artinya bahwa memang setiap hari hidup kita tidak terlepas dari pilihan. Dan lewat firman ini kepada kita diperhadapkan tentang hal yang paling penting, hal utama, kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Dan saya yakin kita semua pasti mengatakan memilih kehidupan, bukan kematian. Memilih berkat, bukan kutuk. Saya sependapat dengan kita semua. Tapi apakah pilihan hanya sebatas perkataan? Apakah pilihan itu sebatas statement? Saya yakin pilihan hidup itu tidak sebatas perkataan, tidak sebatas pernyataan, tetapi apa yang kita pilih harus diikuti oleh tindakan-tindakan yang nyata yang menunjukkan bahwa kita memang memilih kehidupan itu, memilih berkat itu di dalam kehidupan itu. Karena itu, kalau kita memilih kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan? Sebelum ayat yang menjadi nas renungan kita pagi ini, Musa telah mengatakan, apabila engkau memilih kehidupan, maka berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Peganglah perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup. Engkau akan diberkati dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Engkau akan dilimpahi dengan keamanan. Engkau akan dilimpahi dengan damai sejahtera apabila engkau berjalan menurut kehendak Tuhan, memegang perintah, ketetapan dan peraturannya. Sebaliknya, Bapak Ibu, apabila engkau menyembah berhala-berhala, meninggalkan jalan Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka kematian, maka kutuk akan mengikuti kehidupan. Dan saya yakin kita semua pasti memilih kehidupan. Amin. Ya, memilih berkat, bukan kutuk. Karena itu marilah kita semua anak-anak Tuhan memilih kehidupan, memilih berkat dengan berjalan menurut kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya di dalam hidup kita, memegang perintah, ketetapan dan peraturannya, maka kemurahan daripada Tuhan akan kita terima. Kebaikan daripada Tuhan akan mengikuti kehidupan kita. Dan perlu kami tegaskan kembali, apa yang kita pilih hari ini, kehidupan dan berkat, bukan hanya bagi hidup kita, tetapi juga menyangkut kehidupan keturunan kita. Terpuji nama Tuhan.
Dan kami percaya semua kita anak-anak Tuhan memilih kehidupan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu yang diperhadapkan kepada kami pada hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau menghendaki supaya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam hidup kami. Dan hal itu akan dinyatakan lewat kami memilih kehidupan dengan berjalan menurut kehendak-Mu, memegang perintah, ketetapan, dan peraturan. Karena itu, tolonglah kami, ya Tuhan, dengan kekuatan dan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, agar kami mampu berjalan di jalan kebenaran, keadilan, kebenaran, dan kasih. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun, Banjarmasin. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di sana, mulai dari pendeta, para pertua diaken, pengurus kategorial, pengurus PJJ. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan berkat kesehatan yang baik. Berkati segala usaha dan pekerjaan mereka akan berjalan dengan baik. Dan kiranya perlindungan daripada Tuhan atas saudara-saudara kami yang ada di GBKP Runggun, Banjarmasin. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di pos PI, Pulau Sari, Tambang Ulang, dan Pelihari. Berkati seluruh jemaat-Mu di pos PI ini. Topang mereka dengan kekuatan berkat dan kebaikan-Mu, agar mereka dapat menjalani hari-harinya di dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kehidupan mereka yang menjadi garam dan terang dalam segala aktivitasnya akan membawa saudara-saudara kami yang ada di sana, khususnya orang-orang Karo, supaya datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya para hamba-Mu, jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Pimpin dan sertai kami sepanjang hari ini dalam melakukan segala aktivitas pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus yang sudah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.